wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ustaz Kepala Sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal 3 Desa Darmatanjur, Kecamatan Caprong, Kabupaten Sampang. Tak lupa juga Ustaz TK Aisyah Bustanul Atfal 3 yang saya hormati dan juga saya banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dilimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ustazah Sri Anggun sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian sholawat beserta salam kami curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh pelosok penjuru dunia sehingga kita semua bisa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangannya. Para ustadzah yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan memimpin berjalannya acara diseminasi pada siang hari ini yang mana nanti Ustazah Sri Anggun akan menjelaskan beberapa poin terutama tentang budaya positif dan harapan kami supaya para ustazah bisa menyimak dan juga nanti lebih-lebih bisa mempraktikkan baik di sekolah ataupun di kelas pada khususnya karena materi ini sangat membantu kita sebagai pendidik untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Namun sebelum Ustazah Sri Anggun memaparkan materi tentang budaya positif pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kami persilakan kepada Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal 3 untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada para ustazah yang hadir pada siang hari ini. Kepada Ustazah Maimun kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu guru-guru kita Aisyah Bustanul Atfal 3 yang kami banggakan. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan yang insyaallah mudah-mudahan dari hasil mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini kita akan mendapatkan hasil yang senang. Kemudian salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat beliaulah kita pada detik ini dalam keadaan dinul Islam. Para ustadzah yang kami banggakan, alhamdulillah TK Aisyah Bustanul Atfal 3 adalah alhamdulillah di TK kami, TK Aisyah Bustanul Atfal 3 dari salah satu guru kita masuk di sasaran yaitu guru penggerak, ya, calon guru penggerak. Marilah dari penyampaian yang beliau sampaikan nanti, materi yang disampaikan mudah-mudahan bisa kita
kita ambil, kita contoh, kita praktekkan di dalam kelas dari paparan yang beliau sampaikan. Nah, kami selaku kepala sekolah merasa bangga ya kepada salah satu guru kita yang terpilih menjadi guru penggerak ya. Mudah-mudahan kedepannya TK Aisyah Bustanul Atfal itu bisa menjadi contoh yang baik bagi TK yang ada di sekitar kita. Barangkali, nah saran saya mudah-mudahan dari apa yang disampaikan nanti dari Ustazah Anggun bisa kita terapkan di anak-anak didik kita ya. Bagaimana cara kita melakukan pendekatan, kemudian bagaimana cara kita melakukan budaya positif terhadap anak. Nah, barangkali hanya ini sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Memon yang pernah memberikan semangat motivasi terhadap calon guru yaitu Sri Anggun dan juga para guru-guru di Aisyah Bustanul Atfal 3. Semoga acara nanti ini berjalan dengan sesuai yang kita harapkan semua. Baik Ustaz-Ustaz yang saya hormati, nah itu tadi sambutan dari Ustaz Memon. Selanjutnya acara inti yaitu pemaparan atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Sri Anggun. Dan nantinya juga perlu diketahui apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan kurang dimengerti, silakan bertanya langsung atau nanti saya akan buka di sesi pertanyaan. Oleh karena itu kepada Ustazah Sri Anggun kami persilakan untuk mendiseminasikan budaya positif yang telah diperoleh dari program pendidikan guru penggerak pada sebelumnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wa hamdan syukur la ilaha illallah wa syukur rasul. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima darinya. Dan juga salawat dan serta salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman dini Islam. Baik teman-teman, di sini saya ingin memaparkan dan menyampaikan, mentransfer ilmu apa yang sudah saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1. Pada modul 1 ini ada 4 submodul, yaitu 1.1 itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu haruslah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya dalam anak itu dalam dirinya sendiri ataupun bermasyarakat. KHD atau Ki Hajar Dewantara juga mengatakan anak itu bukanlah kertas kosong. Anak itu sudah lahir dengan segala kodrat yang ada pada dirinya yang masih samar-samar, dan tugas kita sebagai pendidik adalah menegakkan garis samar-samar itu. Jadi kita itu bukan hanya sekedar mendidik tapi juga menuntun. Paham ya ibu-ibu? Di modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5, yakni berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan mandiri. Dan peran guru penggerak juga ada 5 ibu-ibu, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, membangun kolaborasi, membangun komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Di modul 1.3 saya belajar tentang visi guru penggerak. Saya diajari
membuat visi menggunakan metode inquiry apresiatif. Metode inquiry apresiatif ini adalah sebuah manajemen perubahan yang berfokus kepada nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita. Jadi kita tidak berfokus untuk mencari hal yang kesulitan apa yang ada di sekolah kita untuk mencapai sebuah visi itu. Tapi kita menilai hal apa yang sudah dicapai selama ini di sekolah kita untuk membuat sebuah prakarsa perubahan. Nah, dari prakarsa perubahan ini kita jabarkan melalui tahapan Bagja, yaitu kita membuat pertanyaan-pertanyaan melalui Bagja, yaitu Bagja itu singkatan ibu-ibu. B itu adalah buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Nah, dari ketiga modul tersebut, modul yang terakhir adalah 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Next. Nah, konsep utama dari diseminasi kali ini adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Next slide. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah merubah paradigma pembelajaran kita. Kalau dulu kita hanya sekedar mengajar, kalau dulu kita hanya sekedar mengajar dan mengajar, ya intinya kita mentransferkan ilmu yang kita punya kepada anak. Sekarang kita ubah paradigma kita. Kita harus memberikan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid itu? Yaitu dengan melihat kebutuhan murid. Setiap murid itu membutuhkan hal yang berbeda. Jadi kita buat pembelajaran yang membuat mereka senang, membuat mereka aman dan nyaman untuk belajar. Next slide. Disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Mari kita kembali kepada diri kita. Kita sebagai pendidik tentunya sadar. Kalau saya kasih contoh satu, kita pasti datang ke sekolah tepat waktu. Motivasi apa yang ada dalam diri kita saat kita melakukan datang tepat waktu ke sekolah itu? Apakah karena kita takut dihukum kepala sekolah atau takut ditegur? Apakah karena kita ingin mendapatkan penghargaan guru teladan misalnya, atau karena kita sadar bahwa apa yang kita contoh itu adalah sebuah teladan yang akan dilihat oleh anak didik kita. Mungkin ada yang bisa menjawab apa motivasi kita datang tepat waktu ke sekolah? Apa karena ada yang takut teguran? Apa karena kita ingin menjadi guru yang berprestasi, misalnya guru yang teladan, atau karena memang kita mempunyai rasa tanggung jawab? Bagaimana seharusnya? Kesadaran diri biar mencontohkan anak itu, umpamanya kita berangkatnya dari itu, anak itu bisa mengikuti ustadzanya. Ya, betul sekali. Berarti motivasi yang timbul dari Ustadzah Sumiati ini adalah motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri.
berarti dia sadar akan tanggung jawabnya, akan nilai kebajikan yang ada pada datang ke sekolah tepat waktu itu sendiri. Jadi tidak karena takut ditegur kepala atau karena ingin mendapat imbalan sebagai guru berprestasi, tidak. Tapi karena dia sadar ada nilai kebajikan dari kita datang setiap tepat waktu ke sekolah. Itu yang kita harapkan kepada murid kita. Jadi anak-anak itu tidak hanya misalnya anak-anak datang ke sekolah, oh saya takut nanti kalau datang terlambat dihukum sama ustazah. Tidak. Jadi anak-anak itu datang ke sekolah karena memang mereka sadar kewajiban mereka. Mereka tahu waktunya jam sekolah itu jam berapa. Jadi mereka tidak takut atau tidak ingin mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Mulai paham ya Ibu? Ya. Okay, next. Oke, sekarang kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yakni bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Lanjut Ustaz. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar itu. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Oke, sebagai contoh, misal ada kasus anak yang selalu berebut bekal makan temannya. Nah, saat kita tanya, kenapa kamu mengambil bekal makan teman kamu? Jika anak itu menjawab, Ustazah, karena saya lapar, ibu tidak membawa bekal, berarti dia itu sedang mencoba memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, yaitu makan, karena dia butuh makan, karena dia lapar. Kita next, kita lanjut ke kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Oke, kita kembali ke kasus tadi. Kasus di mana anak tadi yang mengambil bekal makannya teman. Jika saat ditanya anak itu menjawab, "Mama saya mau main," mereka cuek dengan saya, Ustazah. Berarti mereka sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang ini, kasih sayang dan rasa diterima. Dia juga ingin bermain bersama temannya, tanpa dengan temannya itu yang tidak cuek lah istilahnya kepada dia, dan dia mencari perhatian. Itu yang sedang dia penuhi. Lanjut Ustazah. Ustazah Mos. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga,
bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Biasanya anak yang kebutuhan dasar penguasaannya itu tinggi, dia akan selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Dia akan selalu ingin lebih menonjol di antara teman-teman yang lainnya. Paham ya Ibu? Ya. Kita lanjut, Ustazah. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Coba kita kembali ke kasus yang anak tadi. Jika saat ditanya anak itu menjawab, kenapa kamu mengambil bekal temanmu? Jika anak tersebut menjawab, saya bosan dengan bekal saya mau makan bekal yang lain, menu yang lain. Nah, berarti dia sedang mencoba memenuhi kebutuhan kebebasannya. Dia ingin memilih lebih banyak lagi menu. Jadi dia bosan dengan menunya sendiri dan ingin mencoba menu yang lain. Jadi dia mengambil punya temannya. Lanjut, Ustazah. Kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan anak akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kita pasti butuh kesenangan ya ibu-ibu. Kalau kita stres, kita pasti butuh healing. Ya, benar ya? Kita butuh hal-hal yang membuat kita senang. Sama seperti anak tadi. Kita kembali ke kasus yang tadi. Jika saat ditanya anak itu ditanya, kenapa kamu mau mengambil bekal makan temanmu? Nah, jika jawaban anak tersebut, iseng aja Bu Guru, saya ingin melihat mereka kesel, jadi saya bisa tertawa. Nah, mereka sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Dia senang kalau melihat temannya itu kesel sama dia tertawa malah. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nah, nanti tugas kita di sini ibu-ibu, bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa harus menyalahi aturan atau keyakinan yang kita buat. Next, Mbak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang motivasi. Motivasi itu ada 3 ya, Ustazah. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Nah, ini namanya motivasi ekstrinsik, motivasi yang di luar dari dirinya, jadi karena takut sebuah hukuman. Yang kedua adalah motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Seperti contoh kita yang sudah saya paparkan tadi tentang guru yang datang ke sekolah tepat waktu. Sudah paham ya? Bagaimana seharusnya motivasi yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik saat berada di sekolah. Nah, dengan motivasi intrinsik ini diharapkan anak itu menjadi membawa kebiasaan baiknya bukan hanya di sekolah, tapi juga di luar sekolah, di lingkungan tempat dia tinggal. Jadi dia kalau motivasinya timbul dari dalam diri sendiri,
Misalnya anak itu tidak suka memukul, tidak boleh memukul kan ya. Nah jadi anak-anak itu diharapkan kalau di luar sekolah atau di rumah dia juga tidak jadi anak yang suka memukul. Jadi mereka sadar kalau memukul itu bisa menyakiti orang lain. Itu yang ingin kita harapkan. Jadi kita perlu menanamkan motivasi intrinsik yang mana motivasi itu harus timbul dari dalam diri anak sendiri. Jadi anak-anak itu melakukan sebuah kebiasaan baik tidak harus karena sesuatu, karena takut hukuman atau karena ingin imbalan. Jadi kita sebagai guru harus mengurangi memberikan penghargaan atau imbalan kepada anak. Paham ya Ibu? Jadi kita tidak boleh sedikit-sedikit, wah kamu dapat ini karena kamu sudah melakukan ini. Nah, jika nanti anak itu melakukan suatu kebaikan tapi mereka tidak mendapatkan imbalan, mereka akan sedih, mereka akan kecewa. Jadi mereka tidak akan mau melakukan itu lagi kalau tidak mendapatkan imbalan. Paham ya Ibu? Ya. Di sini saya tidak ingin menggurui ya Ibu, Ustazah. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya dapat di guru penggerak agar kita sama-sama berkembang dan bisa memajukan sekolah kita. Itulah tujuan saya. Ayo Ustazah, tolong next. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5, yakni penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next Ustazah. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Posisi ini biasanya guru bersuara tinggi, bahasa tubuh, mata itu melotot dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik dan akan berkata patuhi aturannya atau awas. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Siapa yang biasanya seperti ini Ustazah? Kadang-kadang ya. Saya dulu juga kadang seperti itu Ustazah. Jika ada anak yang selalu membuat kesalahan yang sama itu, duh nak, polis ya. Kita lanjut ya. Lanjut ke posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya itu merapat pada anak, lesu. Guru yang menerapkan posisi ini akan berkata, berapa kali Ustazah bilang harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisinya guru itu seolah-olah ingin membuat anak merasa bersalah. Bunda, kenapa kamu melakukan seperti ini lagi? Gak kasihan sama Ustazah. Nanti Ustazah ditegur sama kepala sekolah. Jadi anak-anak itu merasa gagal dan merasa dia itu tidak berguna intinya. Posisi kontrol yang ini adalah posisi kontrol yang paling berbahaya ibu-ibu, karena berhubungan dengan psikologi anak. Anak itu memendam rasa kecewa di dalam dirinya dan tidak bisa mengutarakannya. Okay, next, Ustazah. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, dan mereka akan berkata, ayolah bantu Ustazah. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ustazah bantu bereskan ya. Siapa yang pernah juga seperti ini? Pernah? Saya juga pernah Ustazah. Ayo nanti Ustazah bantu biar kamu tidak melanggar lagi. Karena ini posisi ini akan membuat anak ketergantungan dan akan seperti meremehkan sebuah kesalahan yang dia buat saat itu ibu-ibu. Oke. Kita lanjut ya ibu-ibu. Oke. Di posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Posisi ini biasanya guru menggunakan nada suara datar, bahasa
bu yang formal dan mereka akan berkata peraturannya apa, sanksi atau konsekuensinya apa. Di sini di posisi kontrol yang pemantau ini guru tidak basa-basi. Jadi kalau misalnya ada anak yang terlambat, dia akan menghadap, dipanggil, lalu langsung gurunya itu menanyakan peraturannya apa sehingga kamu bisa terlambat. Nah, atau kamu tahu konsekuensinya apa. Di sini di posisi pemantau, guru akan membuat anak merasa tidak nyaman karena harus mengganti kesalahannya dia. Misalnya anak itu terlambat, berarti konsekuensinya adalah dia harus di dalam kelas mengerjakan tugas yang ketinggalan tersebut. Jadi dia ada konsekuensi dari kesalahan yang dia perbuat. Next, boleh. Nah, posisi kontrol yang kelima ini adalah manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid. Di posisi ini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Jadi guru tidak menghakimi, malah guru itu bukan membantu isinya, mempersilahkan murid berpikir untuk mencari solusinya sendiri dari kesalahan yang sudah dia perbuat. Dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi kontrol yang mana yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pendidik? Bagaimana saudara? Ya, benar. Sebaiknya yang dimiliki oleh seorang pendidik itu adalah posisi manajer. Jadi kita itu tidak hanya sekedar memberikan hukuman kepada anak-anak, tapi juga membantu anak-anak untuk mereka itu bisa mencari solusi dari kesalahannya, sehingga anak-anak itu bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat, dan dengan harapan anak tersebut tidak mengulangi kesalahan itu kembali. Next, posisi kontrol. Oke, untuk lebih memahami posisi kontrol kita belajar dari kasus ini. Ustaz Sumiati boleh tolong untuk membacakan kasusnya. Oh, itu. Sabrina hari itu baru terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tentara di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah, sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Terima kasih Ustazah Sumiati sudah membacakan kasus yang pertama. Mari kita lakukan analisa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Tadi Bapak Lukman bilang, kamu salah,
kamu sudah melanggar aturan dengan tidak memakai sepatu warna hitam dan datang terlambat ke sekolah. Lalu Bapak Lukman menyuruh Sabrina membuka sepatu, memberi hukuman kepada Sabrina dengan membuka sepatu dan tidak membiarkan Sabrina bersepatu selama hari itu. Apakah posisi yang diambil oleh Bapak Lukman? Gimana? Oh ya, yang dilakukan Bapak Lukman tadi kepada Sabrina adalah menghukum Sabrina karena tidak memakai sepatu hitam. Terima kasih saudara. Posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah posisi penghukum. Bapak Lukman bisa tolong kembalikan dengan hal ya, bukan yang tadi kasus. Iya. Nah, Bapak Lukman di sini berbicara bersikeras, tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan menyatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Nah, di sini Bapak Lukman menjalankan posisi sebagai posisi penghukum. Lanjut Ustazah, kembali ke barusan. Pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar Ustazah Nuris. Kenapa kamu terlambat Sabrina? Lalu Bapak Lukman akan mengatakan membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Lalu Bapak Lukman akan memvalidasi kesalahannya. Kenapa alasannya? Bapak tahu kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu terlambat. Jadi guru itu tidak langsung menghakimi. Sebagai pendidik itu kita harus menanyakan dulu alasannya kenapa. Karena pasti ada alasan di balik setiap tindakan anak. Lanjut. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, di sekolah tersebut nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kenapa sepatu itu harus berwarna hitam kalau di sekolah? Kenapa? Adakah yang bisa menjawab? Apa nilainya? Kenapa harus berwarna hitam? Kenapa tidak berwarna putih atau tidak berwarna coklat misalnya? Kenapa harus hitam? Menurut saya, kenapa harus bersepatu warna hitam? Nilai kebajikannya adalah untuk menghindari kesenjangan sosial, sebagai bentuk kesetaraan di sekolah tersebut. Jadi anak-anak tidak dibedakan dengan warna sepatu, ada yang merah, ada yang biru, jadi semuanya diseragamkan untuk menghindari kesenjangan sosial. Jadi kalau anak-anak itu tahu nilai kebajikan dari sebuah peraturan, insya Allah anak-anak tersebut akan mematuhi peraturan tersebut dengan sadar, dengan motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Begitu. Lanjut ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Apakah boleh ibu-ibu sebagai pendidik kita seperti Bapak Lukman menjadi penghukum? Tentunya kita harapkan tidak, ya. Karena di posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya anak-anak akan merasa dendam dengan guru tersebut, akan merasa tidak senang dengan guru itu karena selalu tidak nyaman karena guru tersebut memberikan setia hukuman. Oke, kita lanjut. Kita belajar lagi. Ada kasus 2. Ada yang mau bisa bantu membacakan? Satu ini.
Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dia pun menjadi emosi dan meledakan kotak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru tiket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya berlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu, saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapinya. Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kaki. Akhirnya Dino mengangguk dan tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Baik, terima kasih Saudara Yuli sudah membacakan kasus 2. Lanjut, Ustaz. Kita jawab lagi pertanyaan-pertanyaannya, semakin menguatkan pemahaman kita tentang posisi kontrol. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Manajer. Saudara Siti Pradi. Posisi apa, Saudara? Manajer. Yang dilakukan Ibu Siti kepada Dino yaitu sebagai manajer. Beliau menanyakan dulu alasannya, lalu memvalidasikan, terus memberikan solusi kepada Dino. Baik, betul sekali. Nah, di situ Ibu Susi menjalankan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi Ibu Suti yang pertama kali dilakukan adalah menanyakan kepada anak, sehingga anak itu tidak merasa dirinya salah dulu. Jadi Ibu Susi itu menstabilkan identitas anak tersebut terlebih dahulu dengan menanyakan, sepertinya kamu marah sekali ya Dino, begitu. Lalu Ibu Suti mengucapkan bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Antonio dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dan Anto juga dikuatkan dengan cara berbuat kesalahan itu. ya, dengan cara berbuat kesalahan itu wajar. Dan juga di situ ada pernyataan
bahwa coba Ustazah diulang kasih sebelumnya. Nah, di sini Ibu Suti menguatkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Next lagi yang tadi. Lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Kontrol diri. Benar. Di mana anak itu diajarkan untuk bisa mengontrol dirinya saat marah. Ibu Suti melakukan itu. Di situ juga nilai-nilai kebajikan yang ada pada kasus tadi adalah tanggung jawab. Bagaimana Dino dibimbing oleh Bu Suti untuk mencari solusi dari kesalahan yang telah dia lakukan, yaitu menarik baju Anto sehingga kancingnya terlepas. Dan juga ada nilai kolaboratif karena Ibu Suti mengajak kolaborasi Pak Irfan sebagai tata busana untuk membantu Dino menjahitkan kancing baju Anto. Oke, next, Ustazah. Kita ke keyakinan kelas ini yang paling saya tunggu-tunggu waktu kemarin. Adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Cara membuat keyakinan kelas yaitu berdiskusi tentang peraturan, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, dan menempelkan keyakinan kelas tersebut. Lanjut, Ustaz. Ini contoh keyakinan kelas. Jadi kita menggunakan kalimat yang positif. Jadi tidak lagi menggunakan kalimat negatif. Contoh, disiplin waktu. Berarti anak-anak tidak boleh terlambat. Daripada kita menuliskan tidak boleh datang terlambat, lebih baik kita menuliskan disiplin waktu. Selalu berkata jujur, belajar dengan antusias dan semangat. Tidak boleh rame di kelas. Kan lebih enak kita menuliskan belajar dengan antusias dan semangat. Menjaga kebersihan kelas, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman. Jadi teman-teman, kemarin saya sudah mencoba menerapkan di kelas, membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan anak-anak, dengan pandangan anak-anak kita sendiri, bukan berdasarkan dari pandangan kita. Dengan membuat anak-anak membuat kesepakatannya sendiri, itu akan jauh lebih efektif membuat mereka sadar akan sebuah peraturan daripada kita yang membuat peraturannya lalu harus dipatuhi oleh anak. Lanjut. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang keyakinan kelas. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Anggun tentang keyakinan kelas ya. Yang saya tanyakan di sini, apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Karena menurut saya itu hampir-hampir sama ya. Mungkin Bu Anggun bisa menjelaskan apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Oke, apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Di sini memang terlihat sepintas sama tapi berbeda. Kalau peraturan kelas itu kita yang membuat langsung tanpa menanyakan keinginan anak. Misalnya di kelas, anak-anak tidak boleh rame-rame, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, kita tidak mengajak anak-anak untuk membuatnya bersama, lebih cenderung kepada kita yang membuatnya. Tapi kalau keyakinan kelas, itu kita membuka komunikasi dua arah. Jadi kita pancing anak-anak untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Kemarin itu saya waktu mempraktekkan, anak-anak memang awalnya diam, mungkin karena mereka bingung apa yang
dilakukan. Jadi saya mulai dari awal masuk. Nah, kalau mau ke sekolah berangkat jam berapa? 7:30 Ustazah. Jadi kita harus bagaimana? Tidak boleh terlambat. Nah, kita pantik anak-anak untuk mengetahui kesepakatan yang harus dia lakukan. Dan juga kalau keyakinan kelas itu lebih menggunakan kalimat yang positif daripada negatif. Kalau peraturan kebanyakan kalimatnya negatif. Ya, seperti menyuruh, bukan kalau keyakinan itu kalimatnya positif sehingga anak-anak itu bisa tahu nilai kebajikan yang ada pada kesepakatan itu. Bisa terima Ustazah? Terima kasih. Lanjut Ustazah. Oke, kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut dosen. Oke. Segitiga restitusi ini kita lakukan saat kita menghadapi anak yang sedang melakukan kesalahan. Lanjut Ustazah. Kenapa dinamakan segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam menerapkan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Next Ustaz. Nah, ini beberapa contoh kalimatnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau bisa juga kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Oke, next Ustazah. Oke, kita ke langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Next. Ini contoh-contoh kalimatnya yang bisa kita gunakan saat menggunakan segitiga restitusi pada validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya?
Ini contoh-contoh kalimatnya Ustazah. Oke, next saja. Kita kemarin saya membuat skenario kasus bersama anak-anak. Di sini kasusnya adalah memarahi dan berteriak pada teman. Sasfa, siswa TK Aisyah Bustanul Atfal 3, kelompok B, saat itu sedang mengerjakan tugas mewarnai. Lalu ia marah karena temannya Clara mencoret bukunya. Sasfa marah dan berteriak kepada Clara dan hampir saja mencubit Clara. Namun ia urungkan. Lanjut. Kalau pikir Kenapa? Ya, di situ langkah yang pertama saya lakukan adalah dengan menstabilkan identitas anak. Jadi saya tidak membuat Sasfa merasa gagal karena dia marah dengan temannya itu, tapi saya memberikan pernyataan bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Lalu saya memvalidasi tindakan Sasfa yang salah itu dengan menanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Dan saya juga menguatkan dengan memvalidasi itu bahwa mengatakan kepada Sasfa dengan untung saja ya kamu tidak sampai mencubit. Nah, itu bentuk dari validasi tindakan. Lalu saya menanyakan keyakinan apa yang sudah Sasfa tidak penuhi. Nah, apa yang harusnya kita lakukan? Mungkin kalau di anak SMP atau SMA melakukan restitusi itu lebih gampang karena mereka lebih mudah menyampaikan kesepakatan apa yang sudah mereka buat. Tapi karena kita adalah menghadapi anak TK, jadi kita sendiri yang harus pintar-pintar gimana caranya anak itu bisa menemukan jawaban atas kesalahannya dia sendiri. Tadi di situ saya tanyakan, Sasfa mau jadi anak yang pemarah. Nah, harusnya kan kalau di anak SMA saya mengatakan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Tapi mungkin kalau itu anak TK masih bingung. Jadi saya memilih mengatakan kamu mau jadi anak yang pemarah. Nah, Sasfa bilang tidak, Ustazah. Mau jadi orang yang seperti apa? Yang sabar. Nanti kalau ada temannya yang mengganggu lagi bagaimana? Saya laporkan kepada Ustazah. Nah, dari situ anak-anak bisa mencari solusinya sendiri dari kesalahan yang sudah dia perbuat. Oke, next Ustazah. Ini kasus yang kedua.
tidak ikut kegiatan senam bersama. Nasya, siswa kelompok B DKSI Bustanul Atfal 3 saat itu sedang dilaksanakan kegiatan senam bersama di halaman sekolah. Semua murid mulai baik kelompok A dan B ikut bersenam bersama dengan semangat. Namun Nasya tidak ikut senam karena mau bermain ayunan. Sudah. Videonya. Nasya tahu tidak kenapa Nasya tadi baik, itu contoh kasus kedua. Yang saya lakukan sama seperti yang sesuatu tadi. Saya menstabilkan identitasnya dengan cara mengatakan kepada Nasya bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Lalu saya memvalidasi tindakannya dan menanyakan keyakinannya. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segi garis diskusi ini adalah pemahaman baru bagi saya. Jadi di sini ada sesuatu yang kurang saya pahami, yaitu apakah dengan tindakan restitusi tadi itu seakan-akan seperti kita itu mewajarkan atau menormalisasikan sebuah kesalahan. Karena pada tindakan pertama seolah-olah kita memberikan pernyataan bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Sindi atas pertanyaannya. Ya, ini adalah hal yang sama yang pernah saya tanyakan dulu, yang pernah saya rasakan. Kok sepertinya segitiga restitusi ini mewajarkan hal yang kita langgar begitu ya. Jadi di sini memang kita mengatakan bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar, atau mengatakan bahwa melakukan sebuah kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Nah, tapi kita melakukan itu dengan tujuan bahwa membuat anak itu agar dia tidak merasa menjadi orang yang gagal. Kita menguatkan bahwa yang melakukan kesalahan seperti itu bukan hanya kamu, tapi bahkan ustadzah pun juga dulu pernah melakukan hal itu. Jadi kita bukan menormalkan, hanya ini membuat anak itu tidak merasa menjadi orang yang gagal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Di langkah selanjutnya di validasi tindakan, kita itu validasi bahwa tindakannya yang seperti itu adalah salah dan harus mencari solusi dari tindakan yang mencari solusi dari kesalahannya.
Itu seperti itu Ustazah, bisa dipahami? Ya, terima kasih. Mungkin Ustazah hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan pemaparan yang sudah saya sampaikan barusan bisa menjadi motivasi untuk Ustazah sekalian bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita ini agar sekolah kita bisa semakin maju, bisa mencetak anak-anak yang berbudaya positif bukan hanya di sekolah tapi juga di luar lingkungan sekolah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustazah Sri Anggun dalam acara diseminasi budaya positif. Banyak hal yang perlu kita ambil, dan juga mungkin Ustazah ini bingung dari mana akan kita mulai dari tadi motivasi intrinsik. Sering kita mendengar, saya tertarik tadi di motivasi intrinsik, sering kita mendengar pepatah bahwa guru itu harus memberi contoh. Tetapi kalimat itu kalau menurut saya itu kurang tepat. Kalau memberi contoh, guru itu misalnya, ada anak yang terlambat, coba lihat si A itu datangnya disiplin, itu namanya memberi contoh. Tapi kalau menurut saya itu guru itu harus dicontoh. Ingat perbedaan kalimat. Kalau dicontoh, kalau kita menginginkan anak yang disiplin, jadi kita harus disiplin diri terlebih dahulu. Jika anak datang jam 7, kita jangan datang jam 7 lewat. Kita harus mendahului. Jika kita ingin anak menjadi pintar, kita harus pintar dulu. Ya. Apalagi sekarang anak TK itu banyak yang megang gadget, tapi luar biasa ya. Jadi itu merupakan tantangan seorang pendidik ya. Jadi gimana caranya agar anak yang kecanduan? Jadi kita harus sebagai guru itu harus punya kelebihan. Terus tadi yang ada di posisi kontrol, ada 5. Kira-kira yang keseringan yang dilakukan Ustaz itu menghubungkan. Karena apa? Karena kalau tidak duduk, anak tidak akan jerah, itu salah. Atau memberi imbalan itu juga salah. Di kurikulum merdeka itu memberi hukuman, memberi imbalan itu tidak diperbolehkan. Jadi di kurikulum merdeka itu anak-anak benar-benar merdeka, bebas. Ya, bagaimana caranya? Marilah ubah kita. Jadikan kita sebagai pendidik itu di posisi sebagai manajer. Wah sulit, anak-anak nakal-nakal di sini bandel-bandel. Mulailah dari hal yang terkecil dan mulailah dari diri kita sendiri dengan kesadaran kita sendiri. Insya Allah semuanya akan kita capai dan sekolah kita ini akan menjadi menciptakan budaya positif. Kemudian tadi yang ketiga yaitu posisi segitiga restitusi, ya. Jadi kalau ada yang anak yang sedang melakukan kesalahan, jangan langsung kita menghakimi, kamu ini sulit terlambat atau kamu ini tidak ikut olahraga. Tadi kan sudah dijelaskan, mari kita praktekkan ya budaya positif ya agar sekolah kita ini lebih berkembang dan lebih maju. Mudah-mudahan ke belakangnya ada calon guru penggerak yang muncul dari sini ya. Baik. Karena ilmunya itu luar biasa, tidak didapat dari pelatihan-pelatihan manapun ya. Saya coba dari dulu dari pelatihan diklat baik offline ataupun online, tidak menemui ilmu yang ada di guru penggerak ya. Ya semuanya nanti insya Allah saya akan nyuruh Ustaz Sri untuk membantu bagaimana cara meloloskan jadi guru penggerak ya. Jangan khawatir, nanti saya bantu juga. Baik Ustaz-Ustaz, karena ini waktunya sudah agak siang, cukupkan sampai di sini. Saya sebagai moderator mewakili juga Ustaz Sri Anggun dan Kepala Sekolah TK Islam Bustarul Alfa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Marilah acara ini kita tutup dengan membacakan Al-Quran bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimah, guru kelompok B TK Islia Bustanul Atfal 3. Dengan pemaparan budaya positif yang Ustaz Anggun paparkan, saya jadi mengerti bahwa disiplin itu haruslah termotivasi dari diri kita, bukan dari orang lain. Ustaz Anggun juga sudah menerapkan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas yang mana hal tersebut sangat berdampak positif pada anak didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.